apa yang kemudian Anda baca dari kasus yang menimpa klien Anda? Ada laporan ketidakwajaran penggunaan dana, penyelewengan dana, ada rekening gendut? Ya, itu kan belum terbukti, masih proses. Kita tidak bisa mengatakan itu sudah peristiwa yang sudah terjadi. Saya mau katakan begini, Mbak. Sebelum peristiwa ini terjadi, tanggal penetapan tersangka, Pak Lukas itu sudah dipanggil KPK tanggal 12 Agustus. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan, ini yang saya mau katakan ya, kriminalisasinya di mana. Tanggal 12 ada panggilan kepada Pak Gubernur dalam perkara APBD tahun 2015 sampai 2022. Pak Gubernur tidak bisa datang karena memang sakit, saya ada di sana, sakit. Itu masih penyelidikan. Dengan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan kerugian negara. Kenapa? Jangan dipotong dulu. Unsurnya kerugian negara. Tapi faktanya Bapak mendapatkan WTP. Jadi KPK sangat sulit masuk kepada dugaan korupsi tentang kerugian negara. Kenapa? Karena 8 tahun berturut-turut Bapak Gubernur mendapatkan WTP. Saya kasih lihat supaya pemirsa tahu. Inilah keganjilan dari perkara ini. Dapat WTP 8 kali. 8 kali berturut-turut. Hari ini Bapak terima lagi hari ini. Ini suratnya, undangan dari Ibu Menteri. Jadi bagaimana bisa Mahfud MD bisa bicara tentang mega korupsi di Papua? Dasarnya dari mana? Pak Mahfud, dasarnya dari mana coba? Ini pemerintah sudah memberikan penghargaan kepada Gubernur Lukas NMB. Dari mana you katakan Pak Gubernur korupsi? Proyek yang mana? Harus dijelaskan proyek yang mana. Pak Roy, tapi kan kalau begitu gini gampangnya. Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, ia menyatakan kalau gitu buktikan aja sumber uangnya dari mana. Kalau gitu jelasin aja. Kalau bisa dijelaskan kasusnya ditutup. Bukan itu. KPK yang menyatakan dia sebagai tersangka berarti dia sudah punya bukti. Jangan dia kembalikan kepada Pak Gubernur dong. Dia kan yang menyatakan Bapak Gubernur korupsi nih, mega proyek. Harusnya dia buktikan, jangan dia balikin lagi kepada Pak Gubernur. Jangan main-main dengan ini perkara ini. Ini menyangkut asas praduga tidak bersalah. Kamu sudah nyatakan Pak Gubernur sebagai tersangka, kamu harus punya 2 alat bukti dong. Jangan balikin lagi pada Pak Gubernur main-main. Ini namanya main-main nih. Kalau gitu singkat saja. Senin datang ke KPK, ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa kedua kali sebagai tersangka. Tergantung hasil kesehatan hari Sabtu. Tergantung hari Sabtu? Ya, hasil kesehatan laporan dari dokter pribadi. Tapi jika sehat? Jika sehat, dia minta datang. Lukas NMB akan datang? Dia minta datang. Ia akan menjelaskan dari mana sumber dananya. Dia menjelaskan. Tapi yang ini ya, yang apa tuh, yang penetapan tersangka yang 1 miliar ya, karena yang lain belum masuk dalam penyelidikan. Meskipun sekali lagi saya tekankan, bahkan tidak hanya Alexander Marwata, tapi juga Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan kalau sumber dananya bisa dijelaskan, kasusnya ditutup. Oke, sumber dana yang dalam perkara ini adalah 1 miliar. Ya, dalam perkara ini, yang tersangka ini, jangan kita bicara yang lain dulu. Yang 1 miliar ini, yang laka transfer, ini yang dijelaskan. Jangan yang lain dulu, karena yang lain belum masuk penyelidikan. Belum masuk penyidikan, bagaimana kita menjelaskan dalam perkara yang mana? Oke, tapi artinya kita tinggal menunggu. Jika sehat, Lukas NMB akan hadir ke gedung. Dia sudah sampaikan sama saya. Pasti. Dia tidak takut. Dia bilang sampaikan sama publik Indonesia, saya tidak takut karena saya tidak korupsi. Baik, kita akan nantikan nanti seperti apa jawaban dan penjelasan dari seorang Lukas NMB.